Ya, kita mulai ya. Ini video pertama aku buat sharing-sharing ke teman-teman yang nonton channel YouTube ini ya. Yang pertama, perkenalkan nih ya, aku Andira Hartoni pertama ya. Aku dulunya seorang mechanical design engineer yang sekarang beralih profesi menjadi seorang digital marketer ya, content creator yang bisa cuan dari rumah tanpa harus meninggalkan keluarga ya. Ini aku mau nge-challenge diri aku ya buat sharing-sharing. Ini video pertamaku ya. Nah, aku di sini akan bahas apa itu financial freedom ya. Materi ini aku dapatkan dari nonton YouTube-nya Ali Abdal ya. Nah, yang belum tahu, Ali Abdal itu seorang konten kreator. Dia itu dulunya seorang dokter ya. Sekarang udah jadi pengusaha sekaligus konten kreator ya. Yang aku dapatkan nih dari kontennya si Ali Abdal ini ya, tentang apa itu financial freedom ya. Semua orang pengen ya kebebasan finansial itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, financial freedom apa? Jangan-jangan dari menafsirkan arti dari financial freedom aja udah salah ya. Gimana mau financial freedom beneran ya? Coba menurut teman-teman apa financial freedom ya? Di komen ya. Nah, menurut video dari Ali Abdal, financial freedom itu ya, kebebasan kita bebas ya, mau bekerja berapa hari dalam seminggu, misalnya 3 kali dalam seminggu ya cukup ya, untuk berpenghasilan. Jadi financial freedom itu bukan berarti kita punya uang banyak bermiliar-miliaran ya, dan kita aman secara finansial. Itu kurang tepat ya. Lebih tepat kita bisa punya uang yang bisa mencukupi keseharian kita tanpa perlu banyak bekerja ya. Kita cukup berpikir terus bekerja minim dengan taktis yang jelas, strategi yang jelas, tapi menghasilkan income yang lebih banyak. Ya, sehingga kita kalau butuh ini, butuh itu, mau bantu orang ataupun apa, kita nggak kesulitan secara finansial ya. Nah, untuk mencapai bebas finansial itu ya, dari video Ali Abdal yang aku tangkap, kita harus tentukan GPS ya, goal, planning, dan strategik ya, apa sistem saya lupa deh. Nah, dari goal, kita harus menentuin dulu nih, goal kita mau apa. Nih, misalnya ya, ada seorang guru ya, misalnya gajinya itu per bulan sekitar 2 juta ya. Dia pengen berpenghasilan, misalnya 1 tahun itu dapat 100 juta. Ya, kalau kita hitung-hitung, gaji 2 juta ya, buat 1 tahun itu sekitar 24 juta. Ya, sedangkan dia ingin ada penghasilan 100 juta. Ada gap yang terlalu lebar ya, terlalu jauh. Nah, itu harus dirubah ya. Tadi misalnya pengen 100 juta setahun ya, itu adalah goalnya. Ya, dari plannya itu gimana caranya buat dapetin 100 juta ya selama 1 tahun itu. Nah, kita bisa merubah antara goalnya itu dirubah, jangan 100 juta diturunin, atau si plannya itu kita perluas ya, jangan 1 tahun, misalnya 100 juta dalam 5 tahun ya. Nah, kita harus jelas membuat GPS ini ya. Jangan asal jeblak ya. Kalau kita belum punya pengetahuan, belum punya skill ya, itu hal yang sulit buat dikejar. Tapi kalau kita udah punya skill, udah punya pengetahuan, itu bukan hal yang sulit buat dikejar ya. Jadi kita nentuin dulu hal yang realistis buat kita kejar. Misalnya buat tadi, guru misalnya 2 juta ya, selama 1 tahun misalnya pengen, dia kan kalau logikanya itu cuma dapat 24 12 kali 2 ya, 24 juta ya 1 tahun. Ya, benar kan? Nah, kita rubah. Coba yang realistis mungkin 2 kali lipat ya, masih realistis ya. Tapi dia harus mengubah mindsetnya buat mempelajari ilmu-ilmu baru. Misalnya dia harus belajar tentang cara jualan ya, pertama. Terus cara gimana membangun relasi, membangun komunitas ya. Dari guru itu dia misalnya guru apa? Guru guru matematika, guru bahasa Inggris misalnya. Dia bisa menjual skillnya lewat online ya. Misalnya guru bahasa Inggris ya. Dia bisa menjual e-course ya. Bagaimana cara bisa bercakapan ya dengan orang asing berbahasa Inggris dengan lancar tanpa harus les keluar. Nah, dia bisa bikin e-course gitu bentuk berupa video-video yang bisa dia jual ya. Nah, itu kan salah satunya tuh. Dia harus mampu bikin konten ya buat bikin produk digital, kursus online. Nah, dia harus belajar dulu tuh biar dia bisa mengejar tuh dapat 50 juta dalam 1 tahun.
Ya, itu realistis kan? Nah, setelah itu mungkin dia bisa bikin e-book ya. Gimana caranya belajar bahasa Inggris percakapan sehari-hari dalam waktu 7 hari e-booknya gitu ya. Jadi dia ngerangkum tuh gimana percakapan yang biasa dipelajari oleh oleh orang-orang setiap hari dalam percakapan, dia bisa bikin e-booknya gitu. Jadi bisa bikin judul e-book 7 hari mahir berbahasa Inggris misalnya ya. Dan dia juga bisa dijualin tuh si e-booknya. Mungkin kan tuh jualan kursus online, jualan e-book juga. 50 juta sebulan kerja, mungkin bisa lebih dari itu ya kalau emang kontennya bagus ya, dan dia cara mengajarnya juga bagus. Enggak ada hal yang mustahil ya. Kita pertama tentukan goalnya ya yang realistis ya. Dan kedua, planning nih mau berapa lama ya, misalnya 1 tahun 2 tahun ya. Kita belajar dulu tuh, belajar juga jangan kelamaan. Misalnya mau belajar gimana cara bikin konten, kita bisa beli e-course atau kita nontonin secara gratisan di YouTube ya. Itu banyak banget. Tentu bisa kita belajar, mau belajar jadi content creator selama 3 bulan harus udah bisa berani depan kamera ngomong kayak begini. Aku juga sama nih, baru belajar ya. Kita sama-sama belajar. Nah, yang selanjutnya, banyak orang ya suka menunda-nunda. Nggak ada waktu lah, nggak ada kesempatan lah, atau belum bisa lah. Itu alasan ya. Alasan klasik. Kamu harus tinggalin itu semua. Nih, misalnya yang bekerja ya. Aku juga dulu bekerja ya. Dari jam 8 ya sampai jam 5 sore ya. Sekitar 8 jam belum perjalanan ya. Sejam 2 jam tuh ya buat perjalanan. Sekitar 10 jam tuh. Ya, aku buat bekerja keluar. Nah, kita kan punya waktu 24 jam. 8 jam dipakai tidur. Jadi 10 jam dipakai buat kerja, itu total 18 jam udah kita pakai ya. Ini tinggal 6 jam lagi tuh ya. 6 jam lagi yang bisa kita pakai nih buat produktif tuh. 6 jam lagi. Anggap buat istirahat dan ibadah misalnya 2 jam ya. Punya 4 jam lagi nih. 4 jam lagi yang bisa kita pakai ya. Nah, ini bisa kamu atur dari 4 jam ini ya. Misalnya buat nyari belajar, riset, praktek ya, ini bisa banget dipakai. Jadi nggak ada tuh, ada kata masalahnya nggak ada waktu, mungkin itu males aja. Sama ya, aku juga dulu sama, males banget ya, pulang kerja merasa capek. Tadi kan ya, ada 6 jam lagi kan bisa 2 jam buat istirahat tuh ya. 4 jam langsung gas ya, buat kita upgrade ilmu, belajar ya. Ini yang aku dulu sempet terlambat ya buat tahu. Kalau aku dari awal kerja udah tahu ya, jangan males-malesan di awal, mungkin hidup aku bakal lebih dari ini ya. Coba yang masih malas-malesan, coba rubah ya, biar hidup itu jadi lebih upgrade lagi dibanding sebelumnya. Biar nanti bisa cuan dari rumah, nggak harus tuh capek-capean ke kantor pagi-pagi, macet-macetan, pulang macet-macetan ya. Ketemu anak mungkin udah tidur anaknya, berangkat anak masih tidur ya. Nah, biar kita bisa deket sama keluarga, yuk kita upgrade diri kita, jangan buang-buang waktu ya. Dan yang terakhir nih ya, itu pentingnya kita menjaga kesehatannya. Kita emang udah ya masih kerja nih ya, masih kerja kan harus ngantor ya. Tadi sekitar 10 jam tuh. Perjalanan 2 jam, bekerja 8 jam, belum lagi yang lembur ya misalnya. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita harus upgrade diri kita yang mau tuan dari konten ya, yaitu harus yang konten gitu. Jangan lupa jaga kesehatannya, olahraga, makan makanan yang sehat ya, jangan makan junk food terus ya. Nah, itu ya yang udah aku dapetin dari ilmunya Ali Abdal ya tadi. Jangan lupa kita pertama nih, kita resume dari awal lagi ya, yang udah tadi dibahas ya. Pertama, tentukan goalnya, planningnya ya. Kita jangan ngilangin goalnya ya, kita rubah. Misalnya dengan gaji 2 juta, kita jangan yang realistis aja goalnya. Misalnya 2 kali lipat. Yang aset 24 juta 1 tahun, kita pengen 50 juta 1 tahun ya. Dengan cara ya kita harus bisa upgrade ilmunya dulu ya. Misalnya yang guru tadi aku mencontohkan, harus bisa menjual skillnya, bisa menjual e-course-nya, menjual e-booknya, itu bisa ya. Nah, gimana kalau yang pekerja lain? Nanti ya, kita bahas di lain waktu. Kita bahas yang tadi guru dulu tuh, contohnya ya. Itu mungkin ya, yang tadi tentukan planningnya, goalnya, planningnya, dan terus jaga kesehatan. Jangan lupa belajar ya. Jangan malas tuh, jangan malas ya. Ingat,
Pilih kita susah sekarang, tapi nanti senang-senang, atau senang-senang sekarang, nantinya susah. Sekian ya video YouTube kali ini. Semoga kamu suka ya dengan konten pertamaku yang masih belepotan ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.